Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil bi ni'matihi tatimmus shalihat. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Malam yang mulia ini ingin mengulang sebuah pelajaran tentang bagaimana di dalam kitab Fil Wa'di wal Irsyad daripada Syekh Utsman bin Hasan ibn Ahmad Asy-Syakir Majlis As-Sabi' Asyar, ya, pada majlis yang ke-17 beliau menyampaikan judulnya tentang dicelanya orang-orang yang peminum khamar. Cuman kalau kita baca ayatnya sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, hanya saja di dalam khamar dan di dalam maisir. Khamar itu kalau kita lihat dari sisi bahasanya adalah ma yukhammirul aqli, apa-apa saja yang menutup akal. Ya, maka penutup wajah perempuan itu disebut dengan khimar. Khimar penutup muka. Cuma mbak salah baca, tua baca titik ke himar. Himar keledai arti. Mbak tajak ngurinang, tajak ke dewa Arab. Talake tu ba urang yang muka khimar. A'tini himar. Tua tu kharum kun ha nyan talake keledai kan penutup wajah. Nah, berarti al-khamru ini, makna al-khamru ya adalah yang menutupi akal. Sehingga setiap orang yang meminumnya, yang mengkonsumsinya, maka ini akan membuat akalnya ini tertutup. Artinya dia tidak sehat akalnya. Menyokakai hana sehatnya ya. Nah, maka akal ini menjadi salah satu hal yang dijaga oleh agama. Di antara ad-daruriyah al-khamsah, 5 hal yang dijaga maqasid tujuan daripada
tujuan daripada hadis dan penetapan hukum oleh para ulama, tujuan untuk menjaga 5 perkara ini. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Jadi bagaimanapun seseorang itu wajib menjaga agama. Bahkan martabatnya ini pada orang nyawanya demi agama. Buktinya ada perintah jihad. Tak pegade nyawang, tak pegade jiwa kitanya demi agama. Nah, wate agama ka dirongrong, agama ka dihina, maka pada saat itu Islam memerintahkan kita untuk mengorbankan jiwa kita. Maka membeli, dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Dari seorang mukmin itu, ya, anfusahum, jiwa mereka, nyawang dibeli oleh Allah. Wa amwalahum, harta mereka dibeli oleh Allah. Bi anna lahumul jannah, ganjarannya, gantinya adalah syurga. Bagaimana dibeli oleh Allah? Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berjihad, berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh dan terbunuh. Maka demi membela agama boleh mengorbankan jiwa. Tak korbankan agama demi menyelamatkan jiwa, yang balik. Yang mubalik. Maka yang pertama maqasidnya adalah menjaga agama, hifdzuddin. Kemudian yang kedua baru hifdzun nafs, menjaga jiwa. Jadi jiwa manusia itu dijaga sehingga ada hukum, ya, sebagaimana disampaikan kepada orang-orang Bani Israel, min ajli dzalika katabna ala bani Israel, kepada orang-orang Bani Israel, annahu, bahwasanya, mangqatala, barang siapa yang membunuh satu orang, ibarat dia telah membunuh semua manusia. Yang memberikan kehidupan kepada seseorang, faka'annama ahyan nas jami'a, maka ibarat telah memberikan kehidupan kepada orang yang lain. Maka wajib jaga jiwa. Maka ada hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai maka demi menyonya diterapkan, hukum Allah ini diterapkan, sungguh orang akan menghargai nyawa orang lain. Tapi menyonya hanya diterapkan, kadang-kadang ya, kalau orang miskin yang meninggal, orang yang rendah martabatnya meninggal, ini tidak ada yang menuntut. Dan bahkan di pengadilan ramai yang bahkan ternyata kurang doa. Apa itu doa? Dukungan orang atas. Ya, hanya doa. Sungguh terkadang hukum itu tidak diterapkan apabila dengan hukum manusia. Apabila itu adalah hukum senantiasa diterapkan. Maka ada seorang, ya, yang terbunuh pada masa Sayyidina Umar, yang membunuhnya itu adalah beberapa orang daripada Yaman. Jadi urang-urang Yaman gepoh tidak seorang. Kemudian ditanyakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bunuh orang ini. Apa kata Sayyidina Umar? Law jitama'a la San'a, seandainya bunuh orang ini satu orang, laqultuhum jami'a, aku akan mengkritik tersebut. Begitulah berharga sebuah nyawa di dalam agama Islam, hifdzun nafs. Kemudian yang ketiga, maqasid, tujuan daripada syariat adalah hifdzul aqli, menjaga akal. Maka segala sesuatu yang, ya, menjatuhkan akal, menghilangkan akal, ini diharamkan di dalam agama.
yang menghilangkan akal manusia. Hifdzul aql. Maka wajib jaga akal. Maka oleh karena itu ada hukum orang yang meminum khamar, orang yang menggunakan khamar, ya, kemudian yang dapat memabukkan, karena disebut di dalam kaidahnya adalah kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang mabuk itu adalah, yang namanya khamar itu, ya, sama diharamkannya sabu-sabu, diharamkannya pula ekstasi, diharamkannya sesuatu yang dapat memabukkan manusia. Pada ainnya, dasarnya dia itu adalah memabukkan. Cuman menyedasarkan mabuk, cuma katanya orang saya yang mabuk. Najib orang mabuk gara-gara pinang. Bagajak bagauri. Bakalam pinang sang demak pinangnya gekap tu mu mabuk tu. Gejak tu badengku tengku ilung kamu mabuk guna. Pakal lung paju pinang berarti pinangnya haram karena lung mabuk gara-gara pinangnya engkau menang. Gara-gara kena kau yo tidak hana harum kopi gara-gara mabuk sirah urang. Nah. Maka disinilah diambil sabu-sabu. Maka sabu-sabu itu bahkan lebih parah daripada khamar. Lebih rilah daripada khamar. Kenapa? Sabu-sabu ini pada posisinya dia bukan hanya membuat mabuk seseorang pada sesaat, akan tetapi dapat membuat seorang gila, bahkan sampai ke tingkat orang sampai mati. Jadi kalian efek daripada narkoba, sabu-sabu, dan penyalahgunaan obat-obatan. Maka kalau bahasa hukum itu disebut penyalahgunaan obat-obatan. Di dunia kesehatan itu disebut obat-obatan. Karena obat yang dipakai untuk menyembuhkan. Tetapi ketika dosisnya itu tidak sesuai dengan resep dokter, itu tapi mematikan. Nah, itanya gerah tu. Kalian juga tabuh gelah i. Memang betul, itanya memang betul. Dia juga tabuh. Bukan menjadi obat, tetapi menjadi sebab kita mati. Maka itu disebut dengan penyalahgunaan obat-obatan di dalam dunia kesehatan. Maka khamar juga bagiannya adalah sabu-sabu, ekstasi, dan segala sesuatu yang lain yang dapat memabukkan. Maka di sini Islam juga selain menyelamatkan, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, Islam juga menjaga keturunan, nasab. Maka nasab manusia ini wajib dijaga. Sehingga ada hukum pernikahan. Nah, hukum kawin mbak manusia. Maka turunnya hukum pernikahan itu untuk menyelamatkan nasab manusia. Baik nasab lagi keturunan anak mi om. Ya, lahir anak mi ya agam. Dia anak mi nyo karayu sehingga ibu kawin lo ngemai. Lahirlah cucu daripada anak. Kiban cara ada kenya lahir cucu dari anak. Hai anak mi hana pupu bak mi sebab bak mi hana hukum manusia. Tetapi ayatnya bak manusia. Haji degala kejut dengan sebuah cara. Coba lihat bagaimana sudah terjadi zina di mana-mana dan anak nasab manusia sudah tidak terjaga lagi. Jamun tak dengar ditemukan bayi, ya, di dalam kantong sampah, dalam kantong plastik, di samping tong sampah di negara barat. Kemudian tak dengar di kota-kota besar. Ternyata orangnya katruk kampung. Nah, kalah ini
Maka ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Urang terkadang nyan anak di luar dia menilai insiden tersebut dan dinasab kepada lelaki. Perkahwin yang jukwali adalah urang agama. Sungguh ini pernikahan yang dilarang di dalam agama. Ya, inilah yang digaung-gaungkan dengan seks. Ya. Survei ya, di tengah-tengah ada ini dan orang laki-laki menyebab gop di daerah gop nyo hana penting kah? Pernikahan mungkin menjadi kota-kota ni sangat orang perawan dan belum pernah ketika mendekati hari kita bertemulah dan maka ini dijaga oleh agama hifdzun nasal. Di dalam agama yang kalih mekawin nyawa hukumnya adalah dirajam. Bagi yang kawin kedua zina maka hukumnya adalah dicambuk tetapi digugat. Ya, kalian kita nyo di nanggro syariat uronyo kanun jinayat kadigugat. Islam ke depan harus memiliki kekuatan, baik kekuatan sosial maupun kekuatan politik yang basis mereka adalah orang-orang yang paham agama. Kekuatan politik, kekuatan sosial, kekuatan seorang tokoh tidak berlandaskan kekuatan agama akan dirilah hukum agama oleh urang carang yang hana mufhum agama. Tidak kalian cukup jaya ke profesor, cukup jaya ke doktor, tetapi bahkan mereka mengatakan hukum syariat ini tidak cocok lagi. Urang hanggetung le syariat. Biar hukum negara, biar hukum buatan manusia saja yang diterapkan di Aceh. Syariat Islam ini ya menutup kesempatan bagi investor untuk mengembangkan bisnisnya di Aceh. Yang baik ke beda baik. Ya, baru sahabat gara-gara di top seluruh lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non perbankan di Aceh hanjut lena ataupun bisnis selain syariah dumrung protes. Cukup jaya rum. Para pengusaha mengatakan nyo kamu semakin sulit watai men transfer bank dari Hino Kedih dan sebagainya untuk transfer untuk proyek nyo kamu payah ajak Medan. Kembalikan bank konvensional urang Aceh. Yang laki profesor Aceh. Yang laki Aceh. Subhanallah. Bahkan bank syariah ngan bank konvensional saban menteu. Nah, yang wateta keun pua syariah. Nyolong seling lu analogikan ketika katakan puanyan bank syariah. Jangan pernah menyalahkan syariahnya. Yang disalahkan silakan. Sistem perbankannya yang belum sempurna. Tetapi jangan pernah menyalahkan syariah. Kita katakan lebih atau lebih konvensional atau manusia daripada syariah, maka sama saja kita katakan lebih tak berzina daripada tak mengkawin. Menyata berzina, suka sama suka, peng 500,000, tidak ada efek apa-apa. Setelah terjadi ikatmu ilong kujak barat ka selesai. Tetapi menyengam kawin dang tauruh bak KUA, tak pesapa jelame, tak hei hakim, tak hei wali, tak hei saksi, acara leuh mengkawin akad nikah gekensah tanggungjawab lakon
terhadap perumoh-perumoh, terhadap lako. Banyak hal yang harus kita selesaikan. Beban tanggungjawab kewajiban orang suami terhadap isteri juga sebaliknya. Tak kena berarti mangat zina daripada mekawin. Nyamban menyekaruh dapat salah syariat, maka beruh dapat salah syariat. Yang tak salah sistem perbankannya, bukan syariahnya. Syariah tidak pernah salah. Allah menjaga, Allah agama ini menjaga manusia, dan yang kelima menjaga harta manusia. Maka Abu Haji hukum warisan yang tentang warisan. Ya, coba kajian, ya. Maka ini dijaga. Haramar riba. Allah kepahalim jual haram riba. Tidak boleh berpindah dengan sedekah kecuali dengan hibah, kecuali dengan wakaf. Maka inilah aturan-aturan untuk menjaga manusia. Maka terus di tengah-tengah masyarakat jahiliyah sebagai harta bagi seseorang. Maka Islam mengakomodir tentang perbudakan. Diakomodir oleh Islam tentang perbudakan. Hukum tentang ima atau tentang al-abd, tentang hamba sahaya baik agama maupun tidak boleh begitu saja. Bukan seorang budak ini dilaknat di dalam agama. Coba lihat. Tetapi Islam berusaha menghilangkan, tak melanggar, bebaskan budak, merdekakan budak. Tak melanggar, budak, melanggarnya, merdekakan budak. Maka tujuan Islam adalah bukan terhadap perbudakan. Walaupun Islam mengakomodir tentang harta, salah satu bagian harta manusia di zaman jahiliyah itu adalah apa? Perbudakan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, akal manusia, ya, kembali ke laptop. Dan mentang kajian umum, kai plung truk ba harta. Ya. Tapi nak kaitan harta dengan khamar, dengan sabu-sabu. Karena di dalam Al-Quran pada ayat ini Allah sebutkan secara bersamaan. Innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya hanya saja khamar dan judi. Nyo dua bohnyo masing-masing gekeun le para ulama bahwasanya kenapa ini khamar menjadi ummul khaba'ith, ya, keburukan dan kejahatan, gara-gara khamar urang main judi, gara-gara judi urang item pohgop, gara-gara judi urang item cuma-cua, gara-gara khamar, gara-gara sabu-sabu gadah kana bugop. Beda begini bah, yang gara-gara sabu-sabu. Maka Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana, ya, Allah itu melaknat Allahul khamra. Allah melaknat khamar. Siapa yang dilaknat? Peminumnya, syaribaha. Kemudian siapa lagi? Wasaqiyaha, orang yang menuangkannya. Siapa lagi? Wabai'aha. Lagi wa mubta'aha. Kemudian siapa lagi? Wa'asiraha, pemerasnya. Siapa lagi? Wa mu'tasiraha, orang yang mengambil hasil perasannya. Kemudian siapa lagi? Wahamilaha, orang yang pengantarnya, jasa ekspedisinya. Kemudian siapa lagi? Dan barang yang diantarkan, kendaraan yang diantarkan khamar itu dan yang mengantarkan, semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
berarti sabu-sabu. Urang piap sabai, toke sabai, kurier sabai. Tolong. Motor yang me sabai, supir yang me sabai. Urang yang som sabai. Apapun jenisnya. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh tengku, ide kampung long ramai tengku, toke-toke sabai dum. Tapi kau 3 hari ibadat. Cukup jadi sedekah. Bang. Bedau. Namanya tanya mbak ulama. Ini pernah saya tanyakan kepada ayah di Cedung waktu di Islamic Center. Ketika kajian, sumbangan daripada toke sabai ke dayah. Kiban ayah putar terima ke ayah menyegaknya cit buat getok-tok bak sabai maka haram dah terima. Kenapa? Harta yang haram itu tidak sah untuk disedekahkan. Karena harta yang haram itu ghairu mamlukin, tidak dimiliki. Bukan harta yang sah dimiliki, harta yang sah dimiliki maka sah diperjualbelikan, sah dihadiahkan, ya, sah dihibahkan, sah diwakafkan. Tetapi yang tidak dimiliki tidak boleh. Maka harta yang boleh itu apa? Kullu ainin, setiap benda, ya, yang mamlukin, yang dapat dimiliki, suci, muntafi'in, dan memberi manfaat. Itu yang boleh disedekahkan. Ya, maka ini harus dipahami bersama. Ya, sabu-sabu itu dan uang sabu-sabu haram. Orang yang menjualnya toke, dari tingkat toke rayu sampai toke but. Ya, dari tingkat produsen sampai tingkat punaikan agen, sampai teruk agen, maka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orangnya cukup tu sah ada tak pegadah sabai lah ngampun. Sebab nak dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat. Maka ji gara-gara dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan itu, ya, ayyuqi'a bainakum, ingin menjadikan di antara kalian itu fil khamri wal maisir, pada khamar, sabu-sabu, arak, minuman, wal maisir, dan judi. Apa? Yang pertama adalah al-adawah, bah tamu paki, gara-gara gampong mupaki gara-gara kesimpulan naga ju. Ya, mbak. Mupaki terjadi kampung. Tamang wallahu alam. Pui tamai pedamang le tikoh pada. Tikoh kat relatih le yo. Ilhat ba tikoh, yu tamang yu tikoh dalam. Ya, mbak. Peduk remote. Tikoh pun tikoh elektrik, elektronik, robot. Cuma le tikoh cuma berdasi ni. Tikoh geleh-geleh badan gede. Pertama sampai lam LP. Maka terjadi permusuhan. Kemudian wal baghdha, tujuan syaitan adalah untuk menjadikan kebencian antara seorang dengan orang yang lain di tengah-tengah masyarakat. Yang tujuan pada khamar dan maisir. Bak judi gara-gara menang Maroko dengan Spanyol. Anu kalau ambil cop peluk aku apa mi pedu bau pakai ka bekah menjaga gara-gara oi idanya orang nonton kan. Ya mbak temaru lalu maka adanya kebencian, permusuhan gara-gara maisir. Kan tak pegahan agak bola nyan tadah ci. Bola itu permainan. Ya, sabar lagi kedai kopi. Kedai kopi itu adalah benda. Jino takalan kan benda ji, kan alat ji. Tetapi nah, itu apakah membawa kepada kebaikan atau membawa kepada keburukan? Hanya salah kedai kopi. Alhamdulillah, ya ada kajian ngopi, ngobrol perkara iman. Lepo kedai kopi, silahkan jeb kopi madu-madu. Putahan kopi, putahan pisang goreng. Kedai kopi lah ibadat kok.
Tapi ketika kedai kopi itu menjadi lahan dakwah, maka kedai kopi jadi lahan maksiat, maka je kedai syah dan je ke harum. Kan harum kedai kopi, harum tujuan kedai kopi. Harum tujuan kedai kopi. Maka untuk tabantu le katanya urang po kedai kopi baik dalam harum, maka uronyo perlu ada dakwah tiap-tiap kedai kopi benar dakwah. Minimal urang mencewek kalau berkelam, alhamdulillah luar biasa. Makanya sangat bermanfaat. Minimal wate ada pegahaba le katanya bersama kedai kopi katanya Abu Bakar Kapolsek Bandar Sakti. Hello lum pakai hanai dengar urang tu. Pakaian yang ketat dan sebagai kedai parawai matengku ya kena ya dakwah. Ya Allah. Urang beut je dah. Ya amban. Artinya apa? Walaupun mereka segan alahira ku maleku. Secara penampilan untuk ku gabung untuk masjid, ku jak untuk masjid lagi yang hanapa sang. Maka dakwah berituan bagi kedai kopi minimal ternyata walaupun mereka sambil main HP, dengar. Keluarga alhaga dengar alhamdulillah teruk hidayah. Nah, maka ini adalah tujuan daripada agama. Ya. Tujuan daripada agama. Maka inilah kedai kopi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab orang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yasuddakum an dzikrillah. Jadi tujuan syaitan menyebarkan permusuhan dan kebencian pada khamr dan maisir juga untuk menutup jalan manusia Subhanahu wa taala. Jadi baik dengar ke Tuhan yang tinggal putra. Karena begini. Kalau kita lihat orang menggunakan sabu-sabu bukan hanya karena faktor ekonomi dengku. Bukti ji le orang kaya narkoba. Kan cuma orang gasin konsumsi narkoba. Orang gasinnya rata-rata korban. Tapi orang kaya pilihan. Sebab apa kan? Ternyata ketenangan tidak ada di dalam hatinya, di dalam otaknya tidak ada ketenangan. Harta banyak tetapi di dalam rumah tangga. Harta banyak anu hijau timu, hijau tunong, ma hijau baru. Tidak ada ketenangan. Untuk mendapatkan ketenangan masuk ke dalam klub malam, diskotik suara besar-besar, kemudian konsumsi narkoba, konsumsi minuman, biar hilang masalah. Ternyata itulah tujuan syaitan. Punya tujuan agama? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan membuat hati kita tenang dengan ketika ada masalah antara lakon dengan promo, ayo sama-sama kita solat tahajud, kita bertawajuh, berzikir mengingat Allah, tamu doa, telekai putunya Allah bagi kebahagiaan. Kenapa tidak demikian? Ketika ada anak yang kepada orang tuanya, kenapa kita tidak duduk bersama baca Al-Quran kemudian doa kepada Allah? Maka itu adalah solusi. Maka tujuan maisir adalah agar manusia tidak mengingat Allah. Kalau tidak ingat Allah, hati mereka akan tenang, pikiran mereka akan waras. Kemudian wa'ani daripada solat. Lawitnya duk urung mabuk. Pakan hai hotel teruk semayang pura-pura nak dengar, berarti mabuk mendum. Bahkan yang head tu lagi pegah ba punan ba baliho apa di mana dia. Tiba pegah ba baliho boleh seseorang itu meninggalkan solat dengan 3 sebab. Yang pertama apa? Orang kafir. Orang kafir hana wajib semayang. Hana wajib semayang urang kafir. Kemudian yang kedua, bayi, anak mit yang gelom balik. Yang gelom balik hana wajib semayang. Yang kedua, menyo kafir mungkin ada tujuh, ada terbit daripada agama. Menyo bayi mungkin bayi kam janggut, ka putih, kah mungkin le, pakah nan semayang tengku. Anak belum tahu aku hana aku pungo-pungoro. Karena urung pungo hana wajib ibadat. Ya, asal kadruk semayang Allahu akbar, Allahu akbar. Hai pakan aku. Nah, kamu pungo-pungoro. Ya, nyan urung yang perlu pray semayang. Ya, selain heboh na pray semayang ku. Tak ada libur solat enggak ada.
Tetapi saya pernah mendengar ternyata solat itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Jadi ada seorang bertanya kepada Syekh, "Wahai Syekh, bagaimana solat tapi dia mengerjakan maksiat? Dia tetapi dia solat. Bagaimana hukumnya?" Apa kata Syekh ini? Tetaplah solat walaupun penzina. Tetaplah solat walaupun engkau peminum khamar. Tetaplah solat walaupun tetaplah solat walaupun siapa tahu suatu saat solatmu itu akan membawamu kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud yang mana Allah di Maroko yang bahasa logat Mesir. Ketika dia sujud, subhanallah, orang pemabuk. Tetapi begitu dia masuk ke dalam masjid, dia solat dipandu oleh seorang imam, di sujud terakhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu dengan amalan apa dia dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solatlah. Jadi menyena urang dengku yang mentang gethok ilu tu jangan pegah dengku ya temayang. Mai lu ilu tu nanti dia kai jakrung. Namai jakrung lah motor mendua krek. Anak pupu na jakrung lah Honda, nak jakrung lah motor. Teman ilung nyo beratat maksiat kepada Allah, anak kudu om pegah pe. Anak pupu ni temayang jule. Siapa tahu dengan solat itu akan membuatnya solat itu akan mencegahnya tanha 'anil fahsya wal daripada kemungkaran dan kemaksiatan. Maka ini Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, fahal antum muntahun. Apakah kalian akan berhenti atau tidak? Maka cara legedannya untuk terhindar agar tidak ada peredaran khamar, sabu-sabu, tidak ada peredaran orang-orang yang temaruh gara-gara bola. Tetapi bola itu harus menjadi wasilah terhadap hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi di Qatar, lihat bagaimana ratusan orang yang non-muslim menyaksikan akhlak seorang muslim yang dipertontonkan. Mereka akhirnya masuk di dalam agama Islam sekeluarga. Kenapa? Karena Islam itu adalah Islam yang penuh rahmatan lil alamin. Maka harus menjadi fasilitas saat baik sampai bola je. Tetapi masing-masing nyan hari kecuali ditanggung sponsor, silahkan, itu boleh. Jadi ini harus dapat kita pahami bersama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cara yang paling ampuh supaya ini tidak masuk ke daerah kita, gunakan kekuasaan kita di kampung sebelum kekuatan kebatilan itu kuat. Menanai tamang sabai tamang urung main judi. Hanya bak kampung kamu bekna temaruh bola apa? Alhamdulillah ini sudah diterapkan oleh Kapolres. Di bola. Ini adalah dakwah yang sangat baik. Di kedai dan di kampung gesi aparatur kampung baru calon gesi again tu apa distributor tolong Tuhan okey dah hotel tabe hotel pilih anak muda punan kepala pemuda kedua pemuda cia wapim nyan galam talet awai danyo ile ulua anu ceramah lontek ko hande me wonde
kuat, perkuatlah yang hak agar kebatilan itu akan terkalahkan. Banyak rata-rata nak pilih kecil kan. Nyo nak video sebab bangku nak share dengan gurau kamu di Palu. Nyo nak video. Nyo yang karap pilih kecil, beruh mu pilih kecil tukar sabe. Menyekaruh pilih kecil tukar sabe, nyan karlah kampung. Menyeruh pilih kecil agen sabe, relah kampung. Hana petih negala. Sebab pekan kekuatan kebatilan yang terstruktur secara masif dan rapi akan struktur itu Sayyidina nizam kan tamir yaghlibuhul batil akan dikalahkan oleh batilan secara masif dan secara rapi. Baik nyo dutunyo katik peng sekian, peng sekian. Pilih di kota baru berdeklarasi di kantor wali kota nyo urang taan mandum insyaallah alumni dayah dum, dan mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang menjadikan kebatilan itu akan sirna. Tip-tip dusun, tip kampung, dari kampung akan menjadi kecamatan, kabupaten dan kota akan memperbaiki negara kita dan bangsa kita semua. Maka ini adalah harapan semua terhadap pemimpin-pemimpin kita ke depan untuk tidak boleh meremehkan hal-hal seperti ini. Baik judi maupun itu adalah khamar, sabu-sabu. Ya, Mbak. Ataupun bahasan di dalam kuliah singkat ini atau ceramah umum ini, kita ingin mengambil kesimpulan. Yang pertama, mari kita sama-sama menolak dan mencegah setiap kemungkaran ketika kemungkaran itu masih kecil. Kalau kemungkaran itu sudah besar, maka tidak akan mampu kita kalahkan. Maka kita yang akan kalah. Kemudian yang kedua, mari kita jadikan pendidikan di dalam pendidikan yang pertama. Jangan pernah kita abaikan anak-anak kita. Jangan pernah kita abaikan sebuah persoalan di dalam keluarga kemudian kita remehkan. Jangan sampai anak muda kita ketika raya Allah. Jangan sampai anak dara kita merebahkan kepalanya di atas bahu seorang laki-laki karena tidak bahu seorang ayah yang siap untuk memberikan bahunya terhadap anak perempuannya, karena dia akan mencari seorang laki-laki yang membuat dirinya bahagia dan memahami perasaannya. Maka jadilah kita seorang ayah, seorang orang tua yang siap menerima curhatan seorang anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jangan sampai dia merasakan ketenangan bersama laki-laki yang akan menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, jadikan anak-anak kita ini sebagai wasilah bagi kita. Pertama dengan pendidikan agama yang baik, kemudian pendidikan akhlak yang baik. Walaupun lingkungan kurang baik, maka masukkan mereka ke lingkungan yang baik yang dapat menyelamatkan mereka daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, didiklah anak-anak kita dengan penuh kasih sayang sebagaimana diajarkan oleh Islam, oleh agama ini kepada kita semua. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, insyaallah Allah akan menyayangi orang. Allah langit, malaikat akan menyayangi kita semua. Maka didiklah dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan dan kebencian. Hadana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza lulakai ma'ah ada kesilapan dan kekurangan. Wa sallallahu wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa